Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa yang kedua kali pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Sebelumnya kita pada pertemuan pertama kita melangsungkannya menggunakan via WhatsApp atau grup WhatsApp. Pada kali kedua ini kita mengadakan pertemuan via Zoom yang sudah saya share di channel YouTube supaya kita sama-sama bisa menonton, bisa melihat, bisa mempelajari apa yang telah kami sampaikan pada video kali ini. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di situasi pandemi COVID saat sekarang ini setidaknya tidak menyurutkan keinginan kita untuk belajar, biarpun ini menggunakan metode daring. Sejatinya kita harusnya bertemu tatap muka, namun karena pandemi tidak juga kunjung reda, tidak juga kunjung berhenti, maka pada semester kali ini kita masih tetap melangsungkan perkuliahan dengan metode daring. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita coba untuk membahas tentang pengertian daripada perencanaan pendidikan sebagai langkah awal kita selanjutnya untuk mengetahui apa sebenarnya inti ataupun esensi daripada perencanaan pendidikan itu sendiri. Baiklah saudara-saudara sekalian, di sini saya akan menjelaskan satu persatu baik definisi, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Silakan disimak baik-baik sampai habis, ditonton sampai habis videonya. Kemudian juga di akhir daripada perkuliahan ini nantinya, saudara-saudara saya minta untuk melakukan resume ataupun review hasil perkuliahan kita yang ditulis di selembar kertas, baik itu menggunakan tulis tangan maupun diketik di Word yang nantinya akan dikirim pada hari ini juga ke grup WhatsApp, baik itu file PDF, Word maupun JPEG ataupun di foto hasil tulisannya dikirim ke Word. Dan ini sebagai wujud daripada keaktifan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah secara daring. Baiklah kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, saya akan menjelaskan satu persatu tentang perencanaan pendidikan. Baik, yang pertama yaitu ruang lingkup perencanaan pendidikan. Mari kita lihat bersama-sama. Baik, saudara-saudara sekalian, dalam perencanaan pendidikan itu setidaknya ada 3 ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu metode dan model perencanaan pendidikan. Kemudian yang kedua, pendekatan perencanaan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan itu sendiri. Baik, sekarang kita next. Oke. Kemudian konsep perencanaan pendidikan. Di sini ada 7 konsep perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pendidikan. Jadi apa itu perencanaan pendidikan nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua, tujuan perencanaan pendidikan. Apa tujuannya? Kemudian yang ketiga, manfaat perencanaan pendidikan. Kemudian yang keempat, apa saja ruang lingkup
yang mencakup tentang perencanaan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu karakteristik perencanaan pendidikan. Kemudian yang keenam, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, proses tahapan penyusunan perencanaan pendidikan. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu. The next. Baik. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian perencanaan pendidikan. Jadi di sini ada sekitar 4 para pakar yang telah mendefinisikan tentang pengertian perencanaan. Yang pertama yaitu menurut Bintaro Cokro Aminoto. Beliau mengatakan perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kita ulangi bahwa perencanaan itu adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan itu disiapkan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada kegiatan atau persiapan yang sedemikian rupa dibentuk sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua menurut Paryudi Atmosudirjo. Dia mengatakan bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini siapa yang akan menjalankan, di mana akan dijalankan, bagaimana cara melakukan kegiatan itu, kemudian apa-apa saja hal-hal yang perlu disiapkan. Nah, ini menurut Paryudi Atmosudirjo. Kemudian selanjutnya yaitu Husaini Usman. Beliau mengatakan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi perencanaan itu adalah membuat sesuatu rencana atau membuat sebuah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang itu. Kemudian yang keempat yaitu menurut Handoko, beliau mengatakan bahwa perencanaan itu setidaknya meliputi dua. Yang pertama, pemilihan ataupun penetapan berbagai macam tujuan organisasi. Jadi organisasi dipilih ataupun ditetapkan tujuan macam-macam tujuan organisasi itu. Apa tujuannya? Nah, maka dibuat ketetapannya. Kemudian yang kedua yaitu penentuan. Baik itu strateginya, bagaimana kebijakannya, apa proyek yang dilaksanakan, apa program yang dilaksanakan, bagaimana prosedurnya, apa metode yang digunakan, bagaimana sistem pelaksanaannya, kemudian bagaimana budgetingnya ataupun anggaran. Kemudian dan apa standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Standarnya apa? Nah, ini menurut Handoko. Jadi dari keempat metode ini saya kira teman-teman sudah sedikitnya memahami apa sebenarnya perencanaan itu. Nah, intinya adalah bagaimana membuat atau melakukan segala sesuatu yang sifatnya sistematis, merencanakan sesuatu yang sifatnya sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, oke, baik, sekarang kita next. Oke. Sekarang kita masuk ke konsep perencanaan pendidikan. Jadi ada 5 konsep di sini setidaknya tentang perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu suatu rumusan rancangan kegiatan yang dilakukan berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Jadi rumusan itu dirancang sedemikian rupa, tetapi harus mempunyai dasar atau fondasi, yaitu fondasi sebuah lembaga itu yaitu ada visinya, ada misinya, ada tujuan pendidikannya. Jadi dasar itulah sebenarnya yang dijadikan sebagai rancangan untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua itu membuat langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yaitu membuat langkah untuk mencapai
tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu merupakan alat kontrol pengendalian perilaku. Jadi controlling di sini ada media pengontrol perilaku warga satuan pendidikan. Jadi ada kontrolnya kepala sekolah, bagaimana kontrolnya guru ada, kontrol karyawan ada, kontrol siswa ada, kontrol komite sekolah apa. Jadi tahu di apa aja saya tupoksinya. Tupoksi kepala sekolah itu apa, tupoksi guru itu apa, tupoksi karyawan itu apa, kemudian mahasiswa itu apa yang harus dia kerjakan, dan kemudian komite sekolah. Jadi semua masing-masing punya tupoksi, punya rambu-rambu, dan punya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Makanya muncullah alat pengontrol atau pengendali mutu. Kemudian yang keempat yaitu membuat rumusan hasil yang ingin dicapai dalam proses layanan pendidikan kepada peserta didik. Jadi rumusan konsep perencanaan ini kan sebuah rumus ya. Rumus yang diolah sedemikian rupa untuk mencapai proses layanan pendidikan peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu menyangkut masa depan proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam jangka waktu tertentu yang lebih berkualitas. Jadi pokoknya di SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 sampai 5 tahun, S1 2 tahun, S1 5 tahun, S2 2 tahun, S3 juga 3 tahun sampai 4 tahun. Itu dalam jangka waktu tertentu ini punya target-target itu untuk menciptakan sesuatu yang berkualitas. Baik, sekarang kita next. Oke. Sekarang tujuan perencanaan pendidikan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, setidaknya ada 9 tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu standar pengawasan. Nah, jadi tujuannya adanya perencanaan pendidikan ini sebagai standar untuk mengawasi kegiatan lembaga. Kemudian yang kedua itu kapan pelaksanaannya. Dengan adanya rencana pendidikan ini, kita bisa tahu kapan kita laksanakan. Ada sifatnya pelaksanaannya dilaksanakan dengan cepat, kemudian waktunya kapan, dan segala macam. Itu ada schedule time yang sudah dirancang sebagus mungkin sesuai dengan tahapan-tahapan yang ingin dikerjakan. Kemudian dengan adanya perencanaan pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat. Umpamanya siapa yang terlibat dalam perencanaan dalam pelaksanaan pendidikan itu? Oh, ada siswanya, oh ada gurunya, oh ada murid, kemudian ada kepala sekolah, ada guru BK, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang terlibat. Dan ada stakeholder dari luar, wali murid, kemudian pihak komite sekolah dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat itu mewujudkan proses kegiatan secara efektif dan sistematis. Jadi apabila kita punya perencanaan yang matang, sudah otomatis pekerjaan kita laksanakan itu efektif. Karena apa? Punya standar-standar yang tadi saya sampaikan, punya standar baku yang dibuat sehingga kegiatan itu berlangsung secara efektif dan juga sistematis. Karena kita berada pada lingkaran sistem. Kemudian yang kelima, meminimalkan ragam kegiatan. Jadi ada berbagai kegiatan sebenarnya yang bisa diminimalisir, yang nanti arahnya ke pemborosan biaya, pemborosan waktu, kemudian kegiatan yang tidak bermanfaat. Dengan adanya perencanaan ini bisa diminimalisir sedemikian rupa. Kemudian yang keenam yaitu memberikan gambaran khusus dan menyeluruh ataupun komprehensif. Jadi apabila kita merupakan punya rencana itu, maka tujuannya ke depan punya gambaran apa yang akan dilaksanakan, bagaimana proses pelaksanaannya. Jadi ada keseluruhan gambaran secara komprehensif. Kemudian yang ketujuh itu menyerasikan sub pekerjaan.
Jadi serasi dia antara sub ini, ada pekerjaan ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini, ada serasi, ada punya apa namanya kesinambungan ataupun ada keterkaitan antara satu sub pekerjaan dengan pekerjaan lain. Jadi ada sistem saling bertali. Kemudian yang kedelapan itu untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan dan kesulitan. Jadi tujuan dibuatnya perencanaan pendidikan itu kita tahu ini peluang apa yang mau kita dapat ini. Ketika kita melihat peluang, maka kita akan lihat juga apa hambatan sebenarnya. Kemudian apa rintangan ke depan dan bagaimana kesulitannya. Ketika kita punya perencanaan yang matang dan bagus, maka berbagai hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan ini akan kita lalui dengan mudah. Setidaknya bisa diminimalisir. Kemudian yang kesembilan yaitu mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Jadi dengan adanya perencanaan pendidikan ini bisa kita arahkan tujuan pendidikan ini seperti apa ke depan. Dalam jangka pendek seperti apa, dalam jangka menengah seperti apa, jangka panjang seperti apa. Kita punya step-step yang sudah kita susun secara sistematis. Baik, kita next. Nah, kemudian ini manfaat perencanaan pendidikan. Saya kira manfaatnya ini ada miripnya dengan tujuan perencanaan pendidikan. Silakan kawan-kawan membaca sendiri. Ada 7 manfaat di sini. Tadi sebagai standar pengawasan, sebagai media alternatif, sebagai penyusun skala prioritas kelembagaan, mengefisienkan dan mengefektifkan lembaga pendidikan, membantu pimpinan dan warga sekolah untuk menyesuaikan diri, kemudian sebagai media dan alat dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketujuh yaitu meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien. Oke, next. Ya, baik. Kemudian masuk kita ke ruang lingkup perencanaan pendidikan. Baik saudara-saudara sekalian, mahasiswa semester 3 mata kuliah perencanaan pendidikan yang kami banggakan, ada setidaknya 5 ruang lingkup perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu aspek spasial, aspek space atau spasial, yaitu meliputi yaitu perencanaan nasional, kemudian perencanaan pendidikan nasional, perencanaan pendidikan regional, kemudian perencanaan pendidikan secara kelembagaan. Jadi perencanaan pendidikan ini adalah sifatnya nasional. Tujuan pendidikan nasional itu seperti apa? Kemudian secara regional. Regional itu apa? Umpamanya kita di wilayah Aceh Tengah secara regional, di wilayah Aceh itu regional Aceh, ataupun lebih kecilnya regional wilayah Aceh Tengah. Apa sebenarnya perencanaan pendidikannya yang ingin dicapai. Kemudian secara kelembagaan. Jadi setiap lembaga itu sendiri punya perencanaan tersendiri dia. Jadi kalau ketika Anda melihat bagaimana lembaga pendidikan Gontor, kemudian bagaimana lembaga pendidikan Amanah, lembaga pendidikan bilingual school, kemudian boarding school, mereka sendiri punya perencanaan tersendiri. Maka setiap sekolah itu punya ciri khas sendiri dia, kekhasan. Jadi ada sekolah ini khasnya di sini, sekolah ini khasnya ini, dia khas secara bahasa, kemampuan dia berbahasa, dia ini mungkin kemampuan dalam entrepreneur dan segala macam. Jadi setiap sekolah itu unik setiap. Jadi secara kelembagaannya dia punya perencanaan pendidikan yang dia buat sendiri. Tentunya harus menyelaraskan dengan perencanaan pendidikan secara regional, kemudian juga perencanaan pendidikan nasional. Baik, oke, yang kedua yaitu aspek sifat. Yaitu meliputi pendidikan terpadu, komprehensif, dan pendidikan strategis. Sifatnya itu terpadu dia. Dipadukan, kemudian komprehensif ataupun menyeluruh. Dan juga pendidikan yang strategis. Oke, baik. Yang ketiga yaitu aspek waktu. Nah, dalam aspek waktu ini ada 3 aspek waktu. Yang pertama aspek pendidikan jangka panjang. Jadi jangka panjang itu bisa sampai 20 atau 25 tahun yang akan datang. Atau 50 tahun yang akan datang. Nah,
Ini aspek jangka panjang ke depan. Kemudian aspek jangka menengah. Nah, jangka menengah itu bisa jadi 10 tahun akan datang, 7 tahun yang akan datang, 8 tahun yang akan datang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aspek jangka pendek. Jangka pendek ini bisa mungkin 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu sudah punya apa namanya rencana. Jadi makanya ada yang namanya rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan juga rencana jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek tingkatan teknis perencanaan. Jadi di tingkatan teknis ini ada sistem teknis mikro, makro. Makro itu ruang lingkup besar, kemudian mikro, skop kecil. Kemudian ada yang sektoral, sektor mana yang akan direncanakan. Kemudian di kawasan mana, dan kemudian proyek apa yang direncanakan. Nah, ini aspek teknik ini. Kemudian yang kelima yaitu aspek jenis perencanaan. Perencanaan pendidikan dari atas ke bawah, ada yang down top, ada yang top down, segala macam dari atas ke bawah, kemudian dari samping kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari miring kiri ke miring atas, ataupun dari gabungan antara atas dan bawah, ataupun bawah dan atas. Itu aspek jenis daripada perencanaan pendidikan. Nah, saya berharap teman-teman bisa memahami, setidaknya bisa mencerna sedikit demi sedikit tentang apa namanya penjelasan yang saya berikan ini. Baik, sekarang kita next. Oke, kita masuk kepada karakteristik pendidikan. Yang pertama karakteristiknya itu yang pertama berorientasi pada visi, misi, dan kelembagaan yang akan diwujudkan. Ini sudah pasti dan harus berorientasi ke situ. Karena setiap lembaga pendidikan itu dia bergerak daripada visinya, dari misinya, tujuan lembaga itu dibuat. Nah, maka dasar itu, fondasi itulah yang digunakan untuk mencapai tujuan daripada lembaga itu. Kemudian yang kedua itu memiliki tahapan program jangka panjang, menengah, dan pendek seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan nilai manusiawi. Nah, ini sudah pasti dan ada suatu keharusan karena nilai manusiawi ada di situ. Karena peserta didik ini adalah manusia, kemudian yang mendidiknya juga manusia, dan yang dibentuk adalah karakter manusia, maka sifatnya mengutamakan nilai kemanusiaan. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, ini sudah pasti harus, karena lembaga pendidikan memang itulah kerjaannya. Bagaimana bisa mengembangkan potensi peserta didik itu. Kemudian yang kelima yaitu komprehensif dan sistematis, yaitu menyeluruh dan sistematis. Kemudian yang keenam berorientasi untuk mengembangkan SDM yang berkualitas. Jadi tujuan dibentuknya lembaga pendidikan itu bagaimana dia bisa berorientasi membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperhatikan berbagai komponen. Nah, ini sudah tentu diperhatikan berbagai komponen. Yang kedelapan itu menggunakan sumber daya internal, eksternal, dan eksternal secara cermat. Kemudian yang selanjutnya yaitu berorientasi pada masa depan. Ada future ya. Bagaimana ke depan, orientasi ke depan itu diperhatikan. Kemudian yang ke-10 yaitu responsif. Jadi apa-apa saja kegiatan yang berkembang di masyarakat itu responsif. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan. Nah, jadi saya kira inilah beberapa pemaparan dari saya. Semoga saudara-saudara sekalian bisa memahami baik daripada pengertiannya tadi, kemudian prinsip-prinsipnya, tujuan, manfaat, karakteristik dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita tonton hari ini, kita bisa menyerap ilmunya dan pada akhirnya nanti bisa menjadi ilmu yang berguna bagi kawan-kawan secara
masuk ke dunia kerja sebagai baik itu sebagai guru, sebagai dosen ataupun sebagai pemilik lembaga pendidikan atau sebagai ketua yayasan lembaga pendidikan, sehingga punya ataupun sebagai kepala sekolah, perancang pendidikan, konsultan pendidikan, sehingga punya wawasan ataupun kemampuan dalam merumuskan perencanaan pendidikan. Ini saya kira demikian saja untuk pertemuan kita yang pertama. Nanti minggu depan kita juga akan bertemu di video selanjutnya yang nanti juga akan Bapak share kepada kawan-kawan sekalian. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, di akhir perkuliahan ini saya meminta untuk menulis rangkuman daripada hasil perkuliahan kita ini. Silakan dicatat di satu lembar kertas, baik itu diketik ataupun ditata tangan, difoto, ataupun dikirim dengan PDF ke grup WhatsApp yang telah kita buat bersama-sama. Ini sebagai wujud daripada keaktifan mahasiswa. Dan juga jangan lupa untuk mengisi Google Form absensinya supaya kawan-kawan tidak terhitung alpa. Karena bagi saya orang yang ataupun mahasiswa yang tidak mengisi Google Form, saya menganggap alpa dan tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian bagi juga yang tidak membuat resume, bagi saya tidak sama juga tidak mengikuti perkuliahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pada kawan-kawan atas atensinya. Kita berjumpa di minggu yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.